Ya pemirsa, baru saja kita sudah menyaksikan keterangan pers atau mungkin doorstop yang disampaikan oleh kelima ketua umum partai politik yang hari ini sudah mengikuti halal bihalal di Istana. Selanjutnya kita juga akan bahas bersama pengamat politik. Kita sudah terhubung dengan pengamat politik, ada Profesor Effendi Ghazali. Bang Ege, selamat malam. Selamat malam Agita, selamat malam para pemirsa. Baik, kita sudah lihat tadi ya pertemuan antara Presiden dengan Ketua Umum Partai Politik malam hari ini yang dibilang silaturahmi halal bihalal, tapi kalau pandangan Bang Ege kenapa ini terkesan halal bihalal yang tertutup ya Bang? Pandangan dari Bang Ege bagaimana? Ini masih belum ketemu antara judul yang kita buat atau judul yang dibuat oleh televisi lain atau mungkin juga judul yang dibuat oleh Istana dengan apa yang misalnya disampaikan tadi oleh Ketua Umum Golkar Bapak Erlangga Hartarto misalnya. Kan ada pertanyaan tadi ini pertemuan dengan siapa saja, disebut dengan ketua-ketua umum parpol ya, mungkin 6 ya, yang koalisi mendukung pemerintah, kurang lebih begitu. Nah ini berarti tadi belum terjawab tentang Nasdemnya gitu ya. Kecuali ini silaturahim Presiden dengan Ketua Umum Parpol mendukung pemerintah ke depan, itu lain itu. Kalau misalnya judulnya menjadi begitu, tepat pertemuan malam ini. Tapi nanti kan kita dinyatakan, wah orang mau silaturahmi kok. Kita terserah yang diajak dong. Bisa aja yang diajak itu yang sudah sehati sejalan ke depan. Apalagi ini katanya tadi membicarakan Indonesia ke depan. Jadi dari judulnya kita masih bisa ragu nih, apakah membicarakan tentang ke depan dalam arti Indonesia ke depan yang utuh, yang murni, berarti harusnya kan biasanya setiap tahun ada silaturahmi itu Presiden dengan seluruh ketua umum parpol gitu ya. Tetapi kalau melihat yang datang malam ini, rasanya nih silaturahmi antara Presiden dengan ketua umum parpol yang sejalan ke depan, kurang lebih begitu tepatnya. Oke, artinya karena kita melihat juga ya, tadi disebutkan juga Nasdem ini, bahkan kita tidak lihat ini tidak hadir di dalam silaturahmi ataupun halal bihalal ini. Bang Ege, ini yang menarik juga ketika tadi Ketua Umum Partai Politik ini ditanyakan mengenai koalisi besar. Tapi kebanyakan dari ketum parpol ini menjawab tidak terlalu rinci membahas mengenai itu, melainkan hanya membahas mengenai Indonesia ke depan. Bagaimana kemudian melihat gestur yang disampaikan oleh para ketum parpol ini? Mengapa ini terkesan kok tidak mau terlalu terbuka menyampaikan hal tersebut jika ditanya terkait dengan koalisi besar, Bang? Ya, jadi kalau kita lihat dari gestur mereka yang keluar pada malam ini masih ada yang diwawancara ya di layar TV One, itu saya melihat 3 hal. Hal yang pertama itu bahkan ada yang tidak mau memberikan keterangan pers ya. Kita melihat Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan dan Sekjen PDI Perjuangan langsung pergi saja gitu ya. Nah yang kedua, semua yang hadir ini rata-rata berbicara tentang Indonesia ke depan. Lebih banyak mendengarkan Bapak Presiden berbicara tentang prediksi-prediksi World Bank, kemudian angka GDP kita, berapa besar ekonomi kita ke depan, bagaimana kita harus memanfaatkan, kata Mardiono tadi, 13 tahun ke depan ini ya, bonus demografi kita, dan lain sebagainya. Jadi lebih banyak pada masalah-masalah ekonomi dan kesejahteraan bangsa, itu penekanannya. Ketika tadi mulai berbicara tentang poin yang ketiga, ada pertanyaan yang ke arah koalisi besar, atau bahkan ada lontaran pertanyaan, apakah ini membicarakan soal cawapresnya Ganjar misalnya, itu kelihatannya semua yang hadir ini sangat tertutup, atau boleh dibilang berusaha untuk tidak masuk ke situ dengan langsung kembali lagi tentang Indonesia ke depan. Hanya tadi Bapak Gagah, Erlangga Hartarto dan Muhaimin yang mengatakan ada kelanjutannya bagi mereka. Ya, saya tidak tahu apakah langsung terkait dengan ini besok di pelataran jam 1 siang. Nah dengan demikian saya berpikir waktu pertemuannya kan cukup panjang nih. Kalau tadi dimulai dari jam 18.30, mungkin didahului dengan makan malam ya, mungkin selesai 19.30 makan malamnya, atau sembari makan malam ada juga senda gurau silaturahmi, lalu mulai pertemuan presentasi atau katakanlah semacam pemaparan tentang Indonesia ke depan tersebut cukup panjang. Saya rasa kalau menurut hemat saya pasti juga membicarakan tentang strategi-strategi tertentu, tetapi ini tidak dibiarkan secara rinci keluar gitu. Kecuali mungkin ada semacam tugas yang akan besok melakukan keluarnya itu adalah dari Golkar dan PKB dulu misalnya. Kemudian disusun oleh yang lain. Tapi lagi-lagi
kita hanya bisa mencoba membaca gestur dari pertemuan yang cukup panjang. Katakanlah selesai makan 19.30, sambil makan pun tentu ada bicara ya, senda gurau, silaturahim, halal bihalal. Kemudian mungkin presentasinya dimulai sekitar jam 19.30 atau jam 20 sampai jam 21.50 tadi ya, kita lihat mulai ada yang meninggalkan tempat acara. Oke, artinya tidak dibiarkan secara rinci untuk keluar atau dijabarkan, tapi seperti yang disebutkan tadi, tidak akan berhenti di sini, tapi nanti akan masih terus berlanjut. Kita tentunya akan menantikan bagaimana kemudian dinamika yang terjadi selanjutnya. Terima kasih Bang Ege, Prof. Effendi Ghazali, pengamat politik sudah bergabung bersama kami di Breaking News TV One. Dan demikian pemirsa, Breaking News TV One kami akhiri. Mewakili kru yang bertugas saya Agita Mahli, kami mengucapkan terima kasih. Selamat malam.